Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman sahabat asli, alhamdulillah kembali bertemu di channel kesayangan kita Tasli TV dalam program Soleh Muslihun, masih dalam pembahasan bagaimana sejatinya kita menjadi seorang muslim tidak cukup soleh tapi juga harus muslih, yaitu membawa perubahan, membawa perbaikan untuk diri dan lainnya. Juga masih bersama Ustadz kita, Ustadz Bambang Ridho Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ustadz Bambang, kita sudah pertemuan ke-7 ya terakhir ya. Apa ke-8 ya, ke-8. Terakhir masih bahas tentang mindset Islam. Mindset orang muslim harusnya gimana gitu ya. Apa pembahasan kita masih lanjut atau kita lagi mau bahas apa nih Ustadz, dalam rangka menjadi soleh dan muslih sekaligus? Bismillah, kita masih membahas tentang mindset Islami gitu ya. Mungkin ini menjadi part terakhir lah. Oh, part terakhir, berarti terakhir. 3 ya? Ya 3 atau 4 gitu ya. 3 kalau nggak salah. Nah, kali ini kita akan membahas mungkin 2 mindset lah gitu saja. Biasanya 1 mindset, ini sekaligus 2 mindset sekaligus gitu. Yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, kalau kata Dr. Majid, setiap muslim dengan visi soleh muslih gitu ya, dengan visi menjadi baik sekaligus membawa kebaikan gitu ya, itu harus punya mindset tajdid dan harus menjauhi mindset taklid gitu. Nah ini harus kita jelaskan lebih lanjut ya, apa yang dimaksud dengan tajdid dan taklid. Mungkin bisa kita bahasakan gitu ya, kurang tahu ya apakah pembahasan ini atau terjemahan ini tepat atau tidak, tapi setidaknya ini yang mendekati lah gitu. Yang dimaksud dengan tajdid di sini adalah inovatif. Dan taklid yang dimaksud di sini artinya setiap muslim harus menjauh dirinya, menjauhi mindset taklid. Yang dimaksud taklid di sini ya tidak inovatif lah gitu ya. Saklek gitu ya. Mandek gitu ya. Intinya sih yang beliau inginkan dari mindset ini dalam pembahasan ini adalah bagaimana seorang muslim harus mengoptimalkan kemampuan berpikir dan bukan hanya sekedar mengoptimalkan nih, tapi kemudian efektif gitu. Aktif. Jangan sampai kemudian ketika seorang manusia memiliki sudah diberikan anugerah gitu ya, diberikan anugerah kemampuan berpikir yang cemerlang, yang dahsyat gitu, itu kemudian justru tidak mau menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya gitu ya, untuk kemudian berinovatif gitu ya, berinovasi, kemudian menjadi lebih maju lah bahasanya begitu ya. Karena kan konsep dalam kehidupan itu kan selalu berubah kan, selalu berubah. Iya, tidak stuck. Akan selalu ada tantangan yang berubah, yang baru, selalu ada masalah yang baru berubah gitu kan. Jangankan abad ke abad yang lain gitu, hari ke hari, detik demi detiknya saja kan tantangannya terkadang sudah berbeda kan gitu. Betul. Sehingga ini yang kemudian harus mengharuskan seorang manusia, terutama seorang muslim gitu ya, itu harus punya mindset ini gitu. Ini 2 sekaligus maksudnya, tajdid dan anti taklid. Ya ini satu mindset tersendiri lah. Ini pembahasan tersendiri. Dia harus punya mindset tajdid, bukan taklid gitu ya. Karena ini kebalikannya gitu. Oh iya. Ini lawannya gitu. Kalau tajdid ya otomatis harus menjauhi taklid kan gitu. Tapi dengan makna yang tadi antum sebut itu. Dengan makna yang tadi kita sebut gitu kan. Nah, ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an. Oh gitu ya. Ayatnya. Allah selalu menjelaskan atau memerintahkan manusia itu harus menjauhi taklid. Ya otomatis ketika ada
larangan untuk tidak taklid, berarti otomatis harus tajdid, kan begitu kan. Contohnya apa? Contohnya misalnya dalam surat Az-Zukhruf gitu ya, ayat 23 Allah berfirman, "Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun." Ini kan Allah sedang berbicara tentang model manusia yang gitu ya, yang dikecam, yang tidak baik, yang tidak patut untuk diikuti. Otomatis dia juga menjadi model manusia yang tidak maju gitu ya. Jumud gitu ya. Inna wajadna aba'ana. Otomatis nanti orang yang seperti ini bisa dikatakan bahasanya tertutup dari hidayah, kan gitu kan. Inna wajadna aba'ana, kan ini ketika orang-orang kafir didakwahi oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah kan masalahnya ketika berdakwah bukan hanya sekedar doktrin kan. Beliau kan juga mengajak berpikir, artinya ada argumen yang logis, yang jelas, yang disampaikan oleh Rasulullah gitu ya. Sehingga orang bukan hanya sekedar ikut-ikutan, ayo ucapkan la ilaha illallah, kan enggak. Kan ketika Rasulullah, contohnya ketika Rasulullah pertama kali dakwah secara terbuka di hadapan orang Quraisy, kan yang dikumpulin di gunung itu, di atas gunung itu kan, beliau kan mengatakan, diawali dengan kalau misalnya saya bilang gini, saya mengatakan demikian gitu ya, kalian percaya nggak gitu kan, antum musaddiqiyya gitu kan, apakah kalian akan mempercayaiku, membenarkan perkataanku gitu kan. Oh iya, kata orang-orang Quraisy. Nah, itu ya. Ketika orang Quraisy mengatakan, oh iya bala, majarobna, kan pertama bala, oh iya kami akan mempercayai, membenarkan informasi yang datang darimu. Betul. Ini kan afirmasi orang-orang Quraisy bahwasanya Rasulullah itu selama bahwasanya informasi yang datang dari Rasulullah itu selalu jujur, selalu benar, selalu jujur gitu. Itu kan bukan hanya sekedar, mereka bukan dari kata-kata orang gitu. Mereka sendiri merasakan. Tapi mereka merasakan sendiri. Nah, di lanjutannya kan, majarobna alaika illa sidqa, kan gitu. Betul. Emang selama langsung ini diakui ya. Nah, selama ini yang kami rasakan, pengalaman kami kepada dengan engkau gitu ya, emang selalu jujur, nggak pernah ada informasi yang ada track record aneh-aneh. Karena track record itu kan sebenarnya kan di situ Rasulullah ingin mengajak argumentasi kan. Betul. Ada argumentasi, ada logika kan gitu kan. Nah, itulah yang kemudian orang-orang ini ketika kemudian tidak mau atau menolak dakwah Rasulullah, mereka mengatakan apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Nah, ngapain kami harus ngikutin kamu gitu? Ngapain kami harus berubah kan gitu? Kami mencukupkan diri kami dengan apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang. Apa yang dilakukan nenek moyang ini sudah cukup. Kami sudah cukup gitu. Nah, masalahnya ketika mereka bilang kami mengikuti nenek moyang, ini mengikuti nenek moyang pun tanpa ada dasar logika gitu. Ikut-ikutan aja. Hanya sekedar ikut-ikutan. Yang penting gue lihat bapak-bapak gue gini ya gue gini gitu. Iya, kan begitu. Tanpa mencari tahu sumber dalil gitu ya. Tanpa mencari tahu kebenaran atau nggak mau memakai pikirannya. Nah, nggak mau pakai pikiran. Intinya kan di situ kan. Iya. Intinya di situ, nggak mau pakai pikirannya kan gitu kan. Oh, ini banyak sekali ayat-ayat yang seperti ini. Al-Baqarah 170. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Sejenis lah ya, semisalnya. Aba'ana kan gitu kan. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Jadi sebelum mereka mencoba cross check yang ada di apa yang mereka ikuti itu benarkah dari nenek moyang mereka gitu, mereka pun nggak meng-cross check yang diikuti nenek moyang mereka itu benar apa enggak kan gitu. Ya kalau benar, kalau salah. Nah, itu dia kan. Nah, itu yang dimaksud oleh Dr. Majid Al-Ihsan Al-Kilani. Seorang muslim tuh justru harus punya pikiran
tajdid gitu ya. Intinya tajdid itu begini, ketika seseorang dalam hidupnya, dalam kehidupan pribadi ya, atau dalam kehidupan sosial gitu, sebuah umat juga, sebuah bangsa ketika menghadapi sebuah tantangan zaman gitu ya, dia harus mencoba memitigasi tantangan yang dihadapi apa gitu kan. Nah kemudian ketika tantangan yang dihadapi itu sudah terpetakan, terlihat gitu ya, sekarang solusinya apa? Kan masalahnya kita sebagai kalau dalam kehidupan sosial ya, kehidupan berbangsa atau kehidupan keumatan, ini umat Islam sudah punya sejarah, sudah punya warisan peradaban yang sekian ribu tahun gitu kan, setidaknya 1400 tahun. Nah, apakah kemudian setelah memetakan masalah, kita ini hanya sekedar mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pendahulu, atau justru kita kemudian menyesuaikan tantangan kita apa, kita sesuaikan. Walaupun tetap ada istilahnya thawabit, muhkamat gitu ya. Ada value basic yang memang itu tidak akan berubah gitu kan. Ya value basic Islam kan misalnya keadilan atau apa gitu ya. Itu memang value basic. Tapi kan secara kearifan lokal. Kearifan lokalnya, toolsnya, medianya, caranya, itu setiap zaman beda-beda. Setiap zaman bisa berbeda. Nah, di situ berarti letak inovasinya. Nah, itu di situ letak inovasinya. Berarti enggak melulu dalam tanda kutip ya. Kembali kepada salaf, kita meniru salaf. Nah, itu sebuah ungkapan yang gimana tuh Zat? Itu kan bisa jadi benar. Bisa jadi benar, tapi prakteknya yang kemudian disalahpahami kan begitu. Kan bisa jadi, kan perkataan itu kan benar kalau kemudian cara memahaminya adalah ya iya, kita mengikuti alur pikir atau konsep berpikirnya, konsep caranya gitu kan. Tapi kemudian ketika kita kita implikasikan atau kita aplikasikan dalam kehidupan yang nyata, yang aktual, yang hari ini gitu kan. Beda. Tidak serta-merta bisa diterapkan gitu kan. Kayaknya banyak yang nggak mungkin orang hari ini nggak masuk akal. Nah, artinya nggak masuk akal gini. Ini perbuatan salaf, tapi diterjemahin ke sini, kayaknya nggak gitu deh. Gitu ya. Itu dia. Berarti artinya gini Ustaz ya, artinya tetap ada hal-hal yang perlu jadi landasan. Kayak antum bilang tadi value basic. Tapi pada dasarnya pemikiran seorang muslim itu harus inovatif agar menyesuaikan. Betul. Kalau yang apa Ustaz yang sangat konkret tuh apa kira-kira dari contoh ini? Contohnya paling mudah kita lihat dakwahnya Rasulullah deh. Dakwah Rasulullah di Mekah aja dah. Ya, yang kapan nih? Dakwah Rasulullah di Mekah itu yang 13 tahun itu. Itu kan sebenarnya kan basic value-nya, tujuannya itu kan sama ya. Ada lah ya, jelas. Tujuannya kan jelas. Tapi kemudian ketika Rasulullah menjalankan dakwah itu, makanya dikenal ada dakwah sirriyah, dakwah tertutup, kemudian ada dakwah jariyah, kemudian ada Darul Arqam. Iya kan? Itu kan kan? Itu kan strategi Rasulullah yang sifatnya itu adalah kalau bahasanya Dr. Majid tuh ahdaf al-wasail gitu kan. Iya, ada ahdaf ghayat, ada ahdal wasail gitu kan. Tujuan utamanya jelas gitu ya, dan itu yang bisa dikatakan menjadi basic value. Tapi kemudian untuk medianya, perantara untuk sampai ke tujuan utamanya itu dinamis, bisa menyesuaikan gitu. Di 3 tahun pertama Rasulullah dakwah secara tertutup gitu kan, karena ada pertimbangan-pertimbangan. Berikutnya adalah dakwah secara terbuka kan gitu kan. Dakwah secara terbuka pun kemudian Rasulullah kan pakai strategi juga gitu. Ada Darul Arqam. Kenapa sih harus ada Darul Arqam? Nanti sampai pada fase Darul Arqam kemudian bubar. Ketika kapan gitu kan. Kan itu kan menunjukkan Rasulullah itu inovatif gitu. Inovatif dalam arti tidak stuck terus-terusan dalam satu
suatu kondisi gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar lari di tempat, apalagi jalan di tempat kan gitu kan. Kalau lari pakai treadmill jalan di tempat bagus tuh, lari di tempat bagus tuh kan. Bakar kalori. Bakar kalori. Tapi kalau cuma jalan di tempat, akan hanya sedikit kan yang yang intinya begitu. Berarti gini, sorry, misalkan ya, kita mulai dakwah nih di kampung ini, gini aja lah ya. Ya. Terus tiba-tiba kita diusir. Diusir gitu ya dari kampung karena mungkin mengajarkan yang beda gitu. Terus kita berkaca kepada ini kan dakwah Rasul, berdalihnya begitu. Berdalihnya gini. Nama dakwah Nabi awal-awal juga diusir, ditentang, itu gimana Set? Kalau mengikut ini ya. Kan kalau antum bilang ya Rasul adalah teladan ya, potret dari semua tingkah laku atau tindak tanduk dakwah kita kan. Nah, itu gimana tuh? Nah, ini berkaitan dengan mindset yang pertama tuh, Ustaz. Bahwa seorang muslim harus punya mindset muhasabah ya. Apa sih? Naqduzati. Apa namanya? Kritik pribadi ya. Kritik internal gitu ya, kritik internal. Artinya sebelum kita menyalahkan pihak lain gitu ya. Kita dulu yang ngaca ya. Kita dulu yang ngaca. Sebenarnya cara kita udah bener apa belum? Udah bener tuh dalam arti kan niat udah bener mungkin. Ya. Tapi kemudian hikmah enggak kan gitu kan? Kalau nggak hikmah, artinya kalau tujuannya bagus, niatnya baik gitu. Tapi caranya kurang tepat. Sama saja seperti ketika caranya tepat tapi tujuannya nggak baik kan gitu kan. Tujuannya dua-duanya harus bersamaan ya. Harus bersamaan kan gitu kan. Jadi kan munasabahnya adalah tadi dakwah Rasul ya teman-teman. Jadi karena apakah kayak begitu terus kemudian serta-merta kita langsung meniru, ini kan kita mengikuti salaf kita Rasul gitu-gitu. Ya. Nah, makanya di satu kesempatan Rasulullah pernah mengatakan ini hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah, tapi wallahu alam kebenarannya gitu ya, keabsahannya, derajatnya, tapi secara makna sih tepat gitu ya. Asar kalau gitu, asar. Ya, secara mana sih benar gitu ya, bahwasanya dikatakan Rasulullah pernah mengatakan begini, jangan pernah menjadi manusia yang imma'ah, ikut-ikutan gitu ya. In ahsanan nas ahsanna gitu ya, ahsantu wa in asa annas asatu gitu. Kalau intinya ikut-ikutan gitu kan. Kalau ikut-ikutan tuh dalam arti ikut tapi nggak tahu landasan berpikirnya, argumennya gitu kan, alasannya kan gitu kan. Ikut-ikutan lah tren viral. Asal viral ikut, tapi nggak sampai ini alasannya apa sih orang berbuat begini, bahkan nggak sampai berpikir kemudian pengaruhnya apa terhadap orang lain dan seterusnya kan gitu kan. Imma'ah istilahnya. Bahasanya imma'ah. Nah, gitu. Nah ini termasuk ini berkaitan juga tadi gitu ya, jangan sampai kemudian kita ya modelannya begitu gitu, cuman ikut-ikutan gitu kan. Artinya tadi muslimin jangan terima-terima aja. Jangan terima-terima aja. Apalagi ke bawah arus ya. Bawah arus. Nah, karena orang ada yang kadang bilang, gue mah hidup mah ngalir aja gitu kan. Nah, ada yang bilang kan, jangan cuma ngalir aja gitu ya. Karena kalau air ngalir aja gitu. Iya, ada apaan tuh kalau ngalir aja, harus belok lah kadang kan gitu kan. Nah, ini mindset ini sebelum kita pindah ke mindset yang kedua, ini berkaitan erat tentang bahwa seorang muslim itu harus memiliki pemikiran yang terbuka terhadap pemikiran lain atau peradaban lain. Nggak anti dari awal ya? Ya artinya nggak anti dengan katakan pihak asing, pihak luar, terhadap barat juga termasuk kan gitu kan. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan sendiri, al hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilang yang kalau ditemukan oleh seorang mukmin, dia yang paling berhak. Hikmah itu kan artinya sesuatu yang di luar dari diri kita gitu ya. Intinya kebaikan dari orang lain yang dilakukan oleh orang lain gitu ya, atau inovasi yang dilakukan oleh orang lain, oleh bangsa lain, oleh umat lain gitu ya. Selama itu baik, kemudian tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam gitu ya. Why not? Kenapa tidak kita bahasanya ya tiru mungkin atau kemudian kita kembangkan dan seterusnya kan gitu kan. Dan itu banyak sekali contohnya di peradaban kita bahkan di era Rasulullah gitu kan. Kalau nggak salah diantaranya ilmu kedokteran itu sendiri termasuk kan begitu. Nah itu sangat berkaitan erat itu. Artinya makanya orang Muslim nggak boleh kemudian hanya sekedar berpangku tangan dalam arti sabar aja lah nanti kita tunggu peradilan di akhirat aja kan nggak begitu gitu kan. Mungkin istilah hari ini open minded gitu Sat. Ya open minded tapi bukan open minded quote unquote gitu ya. Jor-joran gitu. Bukan yang ada di yang ada banyak tersebar hari ini gitu ya. Terlalu open minded dalam arti pokoknya semuanya ditelan. Iya, itu kan open minded dalam arti apa bahasanya ya? Liberal ya. Dia pokoknya semua bisa diterima gitu. Semuanya kalau bahasa mudahnya sih kalau orang liberal itu kan semua agama sama kan gitu. Plural gitu kan. Atau tidak ada batasan. Tidak ada yang absolut. Tidak ada yang absolut kan gitu. Kan itu mau relativisme. Relativisme itu kan. Semuanya dianggap relatif gitu ya. Itu mah open minded yang salah ya. Nah, itu open minded yang salah gitu ya. Nah, mindset yang kedua yang dijelaskan juga yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang bahwa setiap muslim gitu ya itu harus memiliki mindset at-tafkir al-jama'i badal at-tafkir al-fardi. Apa yang enak diterjemahin itu? Seorang muslim yang punya visi soleh muslih itu harus punya mindset kebaikan kolektif. Bukan hanya sekedar kebaikan individual. Iya, individual ya. Jadi solehnya harus kolektif. Nah, itu dia. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang individu soleh. Tapi kalau kolektif sudah muslih gitu kan. Karena nggak cuma dia doang ya. Iya, kan kalau soleh itu kan mulai dari pribadi-pribadi. Betul. Tapi kemudian bagaimana kesolehan kita itu berpengaruh dalam arti bisa mengajak orang jadi soleh juga atau kemudian bermanfaat buat orang lain kan gitu kan. Nah, itu sudah menjadi islah atau muslih kan gitu kan. Nah, ini termasuk yang sangat banyak sekali yang bisa kita temukan dalam Al-Qur'an gitu ya. Perintah-perintah Allah yang menunjukkan bahwa yang memerintahkan manusia gitu ya untuk punya mindset kebaikan kolektif bukan hanya sekedar kebaikan individual gitu ya. Contohnya apa? Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Dan cegahlah atau berhati-hatilah gitu ya. Dari fitnah dalam arti membahasakannya gini. Ketika kamu berbuat sesuatu gitu ya, bukan kamu sih. Di sini bahasanya saja sudah kolektif ya. Allah sudah kalian gitu kan. Itu sudah kolektif tuh bahasanya, bukan hanya sekedar individualis gitu kan. Berhati-hatilah kalian dari berbuat sesuatu yang kemudian perbuatan itu menyebabkan kekacauan. Yang mana kekacauan itu gitu ya. Tidak hanya menimpa, menghasilkan atau mengakibatkan musibah yang bukan hanya menimpa sebagian orang yang berbuat itu tadi kekacauan itu saja, berbuat zalim itu saja, tapi menyeluruh gitu kan, bisa menimpa banyak orang kan gitu kan. Oh iya. Yang sebenarnya soleh pun kena imbas juga kan begitu. Nah, ini salah satu contoh gitu ya. Perintah dalam Al-Qur'an tentang mindset itu kebaikan itu harus kolektif. Jadi orang ketika berbuat sesuatu harus mikir panjang,
harus mikir jauh, jangan sampai ya yang penting gue mah enak gitu kan. Sama kayak misalnya antum nih naik motor, antum biasanya apa namanya sering negur orang yang rokok ketika di kendaraan gitu kan. Kan dia enak tuh. Nah, kan dia orang mikirnya cuma ini aja kan, keenakan diri sendiri aja kan. Tapi akibatnya, akibatnya bisa jadi abunya kena mata orang. Karena aneh sendiri hampir pernah kena tuh abu itu, Sat. Oh gitu. Iya. Cuman aneh nggak tegar. Nahi mungkarannya belum sampai situ tuh gitu. Ini bahaya kan? Iya. Ini orang mikirnya cuma kebaikan diri sendiri. Ya penting gue mah enak. Diri gue sendiri gitu. Betul. Nggak sampai berpikir secara kolektif gimana gitu. Iya, gue enak, tapi kan yang lain gitu. Nah, kan gitu kan. Ya termasuk orang-orang yang katakan punya kekuasaan. Punya kekuasaan, kemudian punya otoritas untuk membuat undang-undang. Punya kekayaan gitu kan. Kemudian dia ya dengan kekuasaan, dengan otoritas bisa bikin peraturan, undang-undang, dan duitnya juga banyak gitu kan. Nah, dia kemudian sampai mengeruk gitu ya, mengeruk sebuah wilayah untuk kekayaan hanya saja. Nah, gitu kan. Tapi bencananya bagaimana? Berarti sebenarnya ini untuk semua skala ya, Sat? Untuk semua skala. Artinya cara berpikir bahwa apa istilah tadi kolektif, kemudian tidak hanya individual. Itu skala kecil, skala menengah, skala tinggi pun ya berlaku. Contoh skala kecil tadi antum bilang orang menang enaknya aja dia sendiri naik motor sambil ngerokok gitu. Iya. Mungkin orang lain yang kena anak-anak ada yang kena matanya di berita, ada juga yang bajunya bolong gara-gara abu rokoknya. Juga mungkin yang buang sampah sembarangan itu termasuk. Artinya gini, kalau mental itu dibangun di setiap skala itu, perubahan akan terwujud. Karena sebagian kita kadang gini, Sat, dia hanya menyalahkan pihak tertinggi, sekolah tinggi. Lo harusnya punya mindset kayak begini, tapi dia jauh dari mindset itu gitu. Nah, itu dia. Artinya ini harus menyentuh semua kalangan gitu. Semua kalangan ya kalau secara sosial negara kan bisa dibagi dua, rakyat gitu ya, dan pemimpin, penguasanya gitu kan, pemerintah. Ya semuanya harus punya mindset seperti itu kan gitu. Yang rakyatnya juga harus punya mindset seperti itu, pemerintahnya juga begitu kan begitu. Kalau salah satunya juga kurang baik tuh ya. Kurang baik, akhirnya terjadi kesenjangan kan gitu. Tetapi walaupun memang faktanya yang namanya ketika pemerintah itu benar, memang sih lebih mudah ya, dalam arti mengatur. Karena memang kan ketika ada level kebaikan yang cakupannya lebih luas, otomatis kan akibat kebaikannya juga terasa lebih luas gitu kan. Nah, masalahnya ketika kemudian rakyatnya udah mencoba benar gitu kan. Iya. Ya ininya yang lebih kuatnya gitu ya. Kan dia punya tools segalanya gitu kan. Itu justru sulit. Nah, yang menarik adalah ketika kita berbicara tentang mindset kebaikan kolektif, bukan bermindset kebaikan individualis, itu sebenarnya bisa kita hayati dan selalu teringat dalam hati dan diri kita setiap kita sholat. Maksudnya bagaimana? Gini, Sat. Kalau kita kalau kita sholat gitu, sholat 5 waktu. 5 waktu itu 17 rakaat. Iya. Setiap rakaat wajib baca Al-Fatihah. Ada satu ayat dalam surat Al-Fatihah yang sebenarnya mengingatkan kita untuk selalu berpikir kolektif. Apa tuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan sesungguhnya kami hanya menyembah kepadamu ya Allah, dan kami meminta pertolongan hanya kepadamu. Kan bahasanya unik ya, menarik gitu, dalam arti menarik gitu.
menarik untuk kemudian kita dalami lebih lanjut. Kenapa Allah kemudian di situ pakai membahasakannya na'budu, bukan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in gitu. Oh, kata gantinya. Kata gantinya gitu. Itu sebenarnya sebagai pengingat bahwa kita itu kan menyembah Allah, menghamba kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, kan bukan sendiri-sendiri sebenarnya. Betul, secara lisan sih emang doa kita emang seringnya sendiri-sendiri. Tetapi kan pada hakikatnya kita bukan hanya sedang berbuat atau berusaha kebaikan sendiri-sendiri, tapi sebenarnya kan untuk secara kolektif dan untuk kolektif, untuk bersama, secara bersama dan untuk bersama. Itu aja sudah menyiratkan itu. Sudah menyiratkan, dan itu minimal 17 kali kita baca sehari-hari. Itu harus dibaca dengan tadabur kayaknya. Nah, itu dia. Lewat-lewat aja mungkin nggak ngeh juga. Iya, karena Abu iya karena Stain. Iya juga, bener juga. Karena ada ungkapan juga kan Set ya, kalau manusia itu makhluk sosial. Sebenarnya dia nggak akan bisa hidup sendiri sampai kapanpun. Nggak bisa. Tapi dalam Islam malah tidak cukup hanya sosial, tapi dia harus memikirkan manfaat gitu kan. Iya. Karena juga ada peduli sosial. Tapi begini, misalnya Muslim itu nggak hanya dituntut hanya untuk kerjaan sosial belaka, tapi ada menuju kepada orientasinya akhirat. Dalam skala bersama itu ya. Betul, itu harus itu. Oh ya, Masya Allah. Artinya ini menarik sekali dua mindset ini sebenarnya. Tadi abaina tajdid dan apa sih? Tajdid badal taklid. Sama apa tadi? Jama'i badal infirad fardi. Badal fardi. Baik, ada lagi Ustaz sebelum sebenarnya kalau ngobrol gini enaknya lama nih Ustaz, tapi waktu mungkin membatasi kita. Iya. Ada. Ya ini sih sebenarnya intinya kita coba spill sedikit ya. Intinya gitu ya. Intinya poin-poin pentingnya lah yang kita sampaikan. Ya kita berusaha semampu kita untuk kemudian setidaknya yang sedikit ini coba kita paham dan kita pahamkan kan gitu. Ya kalau pengen lebih lanjutnya main ke studio sini gitu kan, bisa ngobrol lebih lanjut gitu kan. Kayaknya seru Ustaz, karena ini yang mungkin menurut hemat saya saja, orang sudah mulai meninggalkan memikir agak dalam gitu. Ini kan sebenarnya agak berat ya, memikir dalam gitu. Karena orang hari ini mau simpel, kemudian udahlah ikutin aja sih apa orang. Apakah itu termasuk apa ya Sat ya? Semacam pergeseran apa sih istilahnya, makna hidup apa gimana Sat kalau antum lihat? Malas mikir yang dalam-dalam gitu. Sebenarnya kadang bukan hanya semata malas mikir yang dalam-dalam ya. Bisa jadi dia stres. Stres dalam arti bukan stres gila ya. Stres dengan keadaan gitu. Iya kan? Orang mau mikir yang lebih dalam ya. Iya. Dia stres untuk kebutuhan dasar hidupnya aja, dia udah pusing gitu. Oh iya juga sih. Iya kan? Iya juga sih. Terus kemudian harus kita kita ajak berpikir lebih dalam lagi. Tidak menafikan ada orang yang tetap ini ya, yang seperti itu bersyukur kemudian berusahalah untuk kemudian berkontribusi lebih besar gitu kan, lebih luas, lebih banyak lagi kan gitu kan. Nah ini yang kita usahakan juga kan begitu. Maksimalkan potensi. Kita maksimalkan potensi gitu kan. Karena mau tidak mau itu harus ada itu. Kalau enggak ya gimana? Kalau enggak gimana kan gitu. Karena itu kayaknya yang kemudian yang bisa, yang kalau saya melihatnya begitu ya Sat ya. Kenapa orang lebih suka yang receh atau sifatnya entertainment aja gitu. Ya udah stres dia Sat. Udah stres. Betul juga sih. Iya, udah stres. Sama kan kayak umatnya Nabi Musa itu kan. Dia udah stres sama Firaun. Makanya putus asa kan. Akhirnya ketika Nabi Musa datang, beliau sudah menunjukkan loh mukjizatnya. Artinya belum menunjukkan saya itu memang diutus Tuhan gitu. Yang namanya diutus Tuhan sebagai pemilik, penguasa sesungguhnya alam semesta gitu kan pasti akan dimenangkan kan gitu kan logisnya begitu, berpikir logisnya kan begitu kan. Tapi karena saking stresnya rakyatnya Firaun
apa namanya bahasanya gimana dalam Al-Qur'an tuh? Eh Gimana Ustaz? eh, Kami itu sama aja dah hidupnya. Sebelum engkau datang Oh, atau setelah engkau datang sama aja gitu. Mimba di majik tanah gimana ayatnya? Udzina nah, min qabli an ji'ta mimba di ma'atai tanah. iya, Kalau nggak salah Allah mohon dikoreksi gitu ya. Bahasa seperti itu bahasa stres itu kan. putus asa. Putus asa. Hmm. Nah, tapi masalahnya seorang muslim itu pantang bahkan haram putus asa kan. Betul. La taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rauhillah. Kenapa? Karena Allah benar menjanjikan intan surullah yang surkum. Kan intan surullah yang surkum tuh bukan konteksnya bukan hanya perang satu. Yeah. Bukan hanya dalam urusan agama. Dalam arti ini kan kehidupan secara utuh kan. Kalau kalian memenangkan Allah itu dalam bisa kita bahasakan kalau kalian gitu ya bermanfaat, berusaha melakukan kebermanfaatan, memakmurkan dengan baik kehidupan, Allah akan bantu gitu kan. Allah akan tolong, Allah akan jayakan, Allah akan menangkan kan gitu. Nah, kan itu kan janji Allah. Apa iya Allah berjanji tapi mengingkari, berdusta kan nggak mungkin. Nah, berarti masalahnya gimana? Ini yang harus kita pahami juga dari ayat yang sama itu, intan surullah yang surkum. Kan ada syarat, ada jawabu syarat kan. Janji Allah apa? Allah akan memenangkan, menolong. Tapi jangan lupa yang harus pertama kali berusaha siapa? Berusaha siapa kan gitu kan. Syaratnya, syaratnya dulu dipenuhi. Kalau syaratnya nggak dipenuhi, ya nggak akan ditolak. Nggak akan ditolak. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah Ustaz, Insya Allah kita pelan-pelan gitu ya, teman-teman sahabat asli juga. Insya Allah juga ya minimal kita berubah mindset dulu kita sebagai seorang muslim itu paling dasar banget. Kemudian nanti mulai bergerak atau tergerak, namanya orang kan kadang ini ya teman-teman, ada kegundahan dulu, ada proses itu ya, kegundahan, kemudian kegundahan itu melahirkan, mendorong dia untuk berbuat sesuatu kan. Insya Allah. Nah, insya Allah dia jadi soleh dan muslih insya Allah. Baik Ustaz Bambang, terima kasih atas ngobrol-ngobrol berfaedahnya nih tentang mindset seorang muslim yang harusnya kita jika ingin mencapai derajat soleh sekaligus muslih, di antara tadi mengganti cara pandang kita dari yang tidak inovatif menjadi inovatif gitu ya. Kemudian mengganti cara pandang kita dari yang bersifat individual menjadi kepada kebermanfaatan untuk banyak orang. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya Abdul Khair Rahmat izin pamit dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.